Oke, balik lagi sama gue Maul, content marketing strategis dari Werinasia. Nah, di video kali ini gue akan membattlekan produk, yaitu yang pertama ada Coros Apex 2 dan yang kedua ada Garmin Instinct 2X Solar Tactical Edition. Nah, mau tahu gimana perbandingannya? Langsung aja cek videonya. Oke, di bagian pertama gue mau ngasih lihat dulu di bagian desain dan materialnya. Jadi kalau secara size ini udah kelihatan banget bedanya. Si 2X ini lebih besar karena balik lagi, kalau Garmin ada X-nya itu tandanya size yang besar, sedangkan yang S itu size yang kecil. Nah, terus secara ukuran si Coros Apex 2 ini ukurannya 43 mm, sedangkan si Garmin Instinct 2X ini dia 50 mm. Nah, itu udah bedanya udah lumayan ya. Terus kalau secara tampilan seperti jam Instinct pada umumnya, dia tampilan kayak emang militer gitu, emang gagah banget secara tampilan desainnya. Dan kalau si Coros Apex 2 ini seperti ini tampilannya, dengan masih konsisten si 3 tombol ini. Yang pertama dedicated light buttonnya, jadi emang cuma buat lampu doang. Terus digital dial sama back button. Nah, dia udah touchscreen. Sedangkan kalau si Garmin Instinct 2X ini dia belum touchscreen, dan sama seperti jam Garmin pada umumnya dia ada 5 tombol. Nah, terus kalau yang khas dari Garmin si Instinct ini, dia tuh ada shortcut untuk ABC sensor. Kalian bisa tekan aja di sini, tekan dan tahan, langsung muncul si ABC sensornya. Terus kalau misalkan kalian ke yang bagian GPS, dia langsung ke bagian GPS kayak gitu. Nah, terus tadi apalagi yang bakal kita bahas ya, mungkin di bagian belakang nih gue mau ngasih lihat. Jadi ini detail dari jamnya Instinct 2X Tactical. Habis itu di bagian belakang Coros juga di sini ada Coros Apex 2, dan kalau kita lihat di sini bentukan si heart rate sensornya seperti ini ya. Dan kalau si Instinct 2X ini dia sudah military grade. Jadi emang udah kokoh banget lah gitu, karena udah didesain memang buat military grade gitu. Dan di Apex 2 ini untuk screen materialnya itu dia sapphire glass, sedangkan kalau si Garmin Instinct 2X ini dia power glass kayak gitu. Mungkin selanjutnya gue mau ngasih lihat tampilan si jamnya. Kalau kalian lihat si Apex 2 ini kan dia berwarna ya, seperti ini warnanya. Terus kalau si Instinct 2X ini dia hitam putih atau monokrom kayak gitu. Untuk detailnya nanti gue akan kasih lihat lagi di part selanjutnya. Oke, part selanjutnya itu health and activity feature-nya. Nah, yang pertama gue mau bahas sleep tracking-nya dulu. Jadi apa sih perbedaan antara sleep tracking yang ada di Coros Apex 2 dan di Garmin Instinct 2X. Nah, jadi setelah gue perhatiin perbedaannya tuh, kalau di Apex 2 dia nggak terlalu banyak data yang ditampilin, sedangkan kalau di Garmin Instinct 2X ini cukup banyak nih. Jadi kalau di Apex 2 ini hanya ada keterangan stage-nya, kayak awake-nya berapa jam, terus ada RAM-nya berapa, light-nya berapa, dan deep-nya berapa. Terus selanjutnya kita lihat di sini ada 7 hari rata-rata durasi tidur selama 7 hari. Terus kita bisa tarik ke belakang kira-kira sebelum-sebelumnya kita berapa jam tidurnya. Dan kalau si Garmin Instinct ini dia lebih banyak, walaupun gambarannya ya karena monokrom jadinya nggak terlalu jelas juga. Tapi di sini dia dibagi nih kayak ada stage-nya. Habis itu ada durasi, terus ada sleep score, ada grafik sleep score-nya, dan ada sleep stage-nya juga, dan ini chart yang per minggu. Nah, tapi kalau dilihat jadi perbedaannya kenapa di
di Instinct gua 5 jam 45 menit, sedangkan di Coros nih 6 jam 37 menit karena waktu tidurnya sih mendekati ya. Jadi kalau si Apex 2 ini dia 2321, sedangkan kalau Instinct 2X ini dia 2329. Ya itu masih di bawah 10 menit lah, masih oke lah menurut gua gitu. Cuma di bangun tidurnya ini, kalau Garmin dia di 526 dan ini 716. Jadi kalau si Garmin ini ketika kita udah sekali bangun, yang udah dianggap bangun, dia nggak langsung lanjut lagi nih. Udah mentok aja pokoknya di situ, dia langsung berhenti si sleep trackingnya. Tapi kalau si Coros, jadi setelah bangun, misalkan ada tidur-tidur lagi, dia masih tetap ngitung sampai benar-benar bangun. Jadi contohnya, misalkan ini kayak yang sebelum-sebelumnya gue pernah ngecek sih. Jadi misalkan kayak case-nya di sahur ya, misalkan yang di bulan puasa, itu kan mungkin teman-teman bangun jam 2, jam 3 pagi deh. Nah habis itu mungkin setelah itu teman-teman bakal tidur lagi misalkan di jam 5. Nah terus bangun lagi jam 9. Nah kalau si Coros ini akan ngedetect si lanjutan dari tidur itu, misalkan dari bangunnya jam 3 terus tidur lagi di jam 5, bangun lagi di jam 9, itu tetap ditotalin gitu. Tapi kalau si Garmin Instinct ini, si Garmin lah kayak terutama si Garmin ini, dia kalau udah sekali bangun kayaknya emang nggak bakal lanjut ngukur atau ngitung lagi. Jadi kurang lebih kayak gitu perbedaan di sleep trackingnya. Oke, selanjutnya di sini gue mau kasih lihat perbandingan antara stepnya. Jadi kalau kalian lihat di sini, kita lihat perbandingan stepnya. Yang pertama di Instinct 2X dia 848. Nah kalau di Apex dia ini 1048. Nah itu lumayan lah, bedanya 200 step. Terus kalau kita lihat, kalau step ini dia nggak terlalu banyak nih kalau di Apex 2. Jadi dia cuma ngasih lihat rata-ratanya aja, kayak rata-rata tadi per minggu, sama kayak yang sebelumnya tadi apa ya, gue lupa nih ya. Pokoknya dia cuma ngasih lihat data sebelumnya aja gitu, nggak terlalu detail. Jadi kalau step dia cuma beneran langkahnya berapa udah kayak gitu doang. Nah tapi kalau di Garmin di sini dia ada grafiknya, dan ini yang gue suka. Jadi dia punya data jaraknya berapa. Jadi bukan sekedar angka doang, tapi kan kadang kita penasaran ya misalkan udah 10.000 langkah, tapi kira-kira 10.000 langkah tuh berapa kilo sih gitu kan. Jadi walaupun kita nggak lari atau kayak cuma muter-muter mall doang, terus kehitung tuh langkahnya berapa. Jadi nggak cuma ngira oh nih langkahnya 10.000, tapi kalau diangkain, dikilometerin, ternyata hasilnya lumayan banget. Nah itu yang gue suka di Garmin Instinct 2X tuh, dia ngasih lihat si data jaraknya, jarak si stepnya. Terus yang selanjutnya untuk pulse oximeter, keduanya ada sama-sama. Jadi ini gue kasih lihat aja. Nah ini dia di bagian oximeter. Ini tampilan dari si pulse oximeternya. Terus selanjutnya kalau HRV, nah di HRV ini dia kalau di Garmin dia tuh ngukurnya pas tidur. Sebentar gue cek dulu HRV statusnya. Nah ini dia. Ini gue kasih lihat ya tampilan si HRV-nya ada apa aja. Ini ada rata-rata, terus abis itu HRV yang semalam, dan ada keterangan tidurnya juga nih, sama rata-ratanya. Terus kalau di Coros, kalau HRV-nya dia bisa ngetes juga secara langsung nih. Ada HRV test namanya, seperti ini tampilannya kayak gitu. Nah selanjutnya di sini gue mau bahas sport and training feature-nya. Yang pertama gue mau ngasih lihat dulu sport profile ya. Jadi kalau ngomongin sport profile, si Garmin Instinct 2X ini emang dia lebih banyak karena macem-macem banget, sampai ya menurut gue ini nggak bakal kepake buat gue pribadi gitu. Tapi dia ada pilihannya itu, ini gue kasih lihat aja ya biar kebayang. Nah ini ada run, bike, full swim, strength, ski, snowboard, expedition. Nah terus di bagian tambah di sini, kalau di bagian multisport ada triathlon, duathlon, break, terus ada swim run sama custom. Terus kalau ngeliat di bagian outdoor, di sini ada walk, ada golf, ada climb, ada bouldering, fish, hunt, horseback. Terus ada memanah. Di bagian running juga dia ada trail run,
indoor track, terus obstacle. Nah, obstacle racing ini gue waktu itu udah pernah nyoba, jadi dia kayak dibagi 2 tahapan. Misalkan pas lagi lari, abis itu kalian bisa ke tahap selanjutnya, ke bagian obstacle. Nah itu nanti hitungan waktunya bakal beda kayak gitu. Terus, nah di bagian cyclingnya juga dia lumayan banyak sih menurut gue ini. Selain yang basicnya kan biasanya bike, abis itu indoor bike aja ya. Tapi kalau ini dia ada bike indoor, MTB, e-bike, EMTB, cyclocross, gravel, bike commute, sama ini triathlon sama. Terus ada bike tour, road bike, dan BMX. Swimmingnya kayak dia masih sama. Gymnya ini ada HIIT, ada yoga, pilates. Oke, ini juga banyak banget ya, lumayan. Ada winter sport. Terus ada water sport. Ini ada stand up paddle. Jadi pilihannya lumayan banyak sih. Terus ada team sport juga. Nah, buat yang nanyain misalkan kayak ini bisa pakai buat bola nggak sih atau buat basket. Nah, ini sebenarnya ada di sini, cuma datanya mungkin nggak bakal terlalu banyak apa yang didapat gitu ya, karena nggak kayak lari yang butuh GPS dan heart rate. Mungkin ini gue juga belum pernah nyoba sih, tapi kurang lebih datanya mungkin nggak tahu juga bakal sebanyak apa yang bakal direkam atau direcord sama si Garmin ini kayak gitu. Terus di sini ada raket juga. Raketnya, nah di sini makanya ada badminton, ada tenis meja, terus ada di bagian motorsport ada ATV, motocross, motorcycle. Nah, jadi kalau mau ngasih lihat sport profile emang di Garmin si Instinct 2X ini emang cukup banyak gitu. Tapi kalau di Coros, kalau kalian lihat di sini dia ada run, indoor run, trail run, track run, hike, walk, mountain climbing, bike. Nah, ini kalau sepedanya hanya bike dan indoor bike. Terus di sini ada untuk yang di lautnya ada speed surfing. Terus ada white water, ada triathlon. Nah, ini nggak ada HIIT ya. Kalau di Garmin tadi kan ada HIIT. Terus ada ski. Nah, udah ada multisport. Nah, selanjutnya gimana sih running experience gue waktu menggunakan kedua jam tangan ini? Nah, yang pertama mungkin data apa sih yang ditampilin setelah lari. Terus ini gue mau ngasih lihat dulu hasilnya. Misalkan di last sport. Nih kalau dilihat misalkan yang si Garmin ini all statusnya ini ada jarak, ada waktu, cadence dan lain-lain. Terus ada training efeknya. Dia nampilannya kayak gini, anaerobik dan aerobiknya berapa. Terus ada keterangannya juga ya, statusnya gimana. Terus heart rate, ini dia ada kasih lihat zonanya. Ada power juga. Terus ada laps. Nah, ini lap per kilometernya. Terus yang kalau bagian map ini tampilan seperti ini. Jadi dia sebatas garis sama kayak si Coros. Nah, kalau di Coros di sini ada running performance. Terus ada training load, ada training fokus, ada anaerobic training effect, anaerobic training effect. Terus ada ke bawahnya lagi ada zona-zona pace-nya sampai heart rate. Seperti ini. Elevasi. Nah, terus terakhirnya lap sih paling. Jadi kalau si Coros di data ininya sih nggak terlalu banyak. Kalau di Garmin Instinct ini tampilan seperti ini. Nah, ini kalau mau geser-geser karena bukan layar sentuh, kayak gini caranya. Nah, kurang lebih gitu. Terus ini ada elevation plot. Kayak tadi di Coros ini kan ada elevationnya juga nih grafiknya. Nah, ini kayak gini elevation plotnya. Jadi yang paling rendahnya 27, yang paling tingginya 40. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini gue mau ngasih lihat workout dan training plan-nya. Jadi kalau di Garmin kalian kalau misalkan mau workout, kalian bisa pilih si profile sport
profile dulu, misalkan lari, lalu bisa lihat di sini ada bagian workout. Nah ini ada macam-macam nih. Yang pertama ada daily suggestion. Nah daily suggestion ini lebih ke saran harian sih. Jadi kira-kira hari ini kalian latihannya apa gitu. Karena di sini gue sih masih rest ya, karena kemarin hari Minggu itu udah sempet lari dan mungkin dinilainya masih harus istirahat, makanya di sini gue belum ada. Tapi besok di sini ada base running. Kayak gini tampilannya. Nah, terus di sini ada keterangannya nih untuk kenapa kita latihan ini kayak gitu. Terus selanjutnya kalau di training plan ya, kalian bisa pakai di Garmin Connect yang namanya Garmin Coach. Nah, itu ada dari 5, 10 sampai 21. Nah, itu mungkin untuk detailnya bisa tonton video tutorialnya di sini. Habis itu selanjutnya kalau yang di Coros, kalau kalian lihat di sini ada yang namanya kalau workout itu di sini. Tapi karena gue belum nambahin, karena waktu itu sempat keriset juga, jadi di sini belum ada tampilannya. Tapi kalau kalian mau bikin workout atau ngambil workout yang ada di aplikasi Coros, kalian bisa masukin dan muncullah di sini. Nah, terus perbedaannya apa sama si Garmin? Kalau Garmin tadi kalian bisa pilih si profile dulu, si olahraga apa dulu, lalu nanti ke bagian setting, nanti ada bagian workout. Nah, itu bisa kalian pilih di situ. Tapi kalau Coros di sini workout apapun olahraganya, workoutnya tetap ada di bagian widget si workoutnya ini. Jadi kalau kalian kelari ya itu nggak muncul apa-apa. Cuma ada basic interval aja nih, tampilan kayak gini. Di sini ada basic interval aja kayak gitu. Tapi kalau mau detail lagi, misalkan kalian bikin workout ya kalian bisa ke bagian workout ini. Terus kalau training plan-nya kalian juga bisa pakai Coros Training Hub. Habis itu di sini ada kalendernya, kayak selama 2 minggu ini kira-kira latihannya apa aja kayak gitu. Nah ini yang nggak ada ini, yang nggak bisa dipilih ini emang nggak ada jadwal latihannya kayak gitu. Nah selanjutnya di sini gue mau ngasih lihat yang namanya kayak recovery, terus ada training readiness kalau di Garmin. Nah ini gue mau ngasih lihat aja widgetnya kayak gimana. Nah jadi kalau di Garmin ini ada yang namanya training readiness dan training status. Jadi kalau training readiness ini seberapa siap kalian untuk memulai latihan lah gitu. Jadi kayak kesiapan latihan kalian. Nah di sini ada faktornya. Tapi sebelum itu ini ada nilainya dulu. 18 ini artinya poor ya, mungkin kurang bagus lah kayak gitu karena emang masih dalam tahapan rest. Habis itu faktornya apa aja? Nah ini dia ngasih lihat dari sleep ya mungkin masih oke, recovery, terus ada service status, nah terus ada acute load-nya masih very high, habis itu ada stress history ya kurang lebih kayak gitu. Terus selanjutnya di sini ada training status. Nah training status ini kayak status latihan kalian tuh gimana sih, kayak maintain atau produktif atau emang berlebihan karena biasa mungkin belum latihan terus tiba-tiba lari dan dengan training load yang lumayan tinggi. Nah itu bisa mempengaruhi. Jadi ini ada faktor-faktornya juga. Terus ada kasih lihat VO2 max-nya dan recovery-nya berapa jam kurang lebih kayak gitu. Terus kalau si Coros ini tampilannya seperti ini. Yang pertama di sini ada recovery, gue masih ada waktu 38 jam untuk full recovery kayak gitu. Terus sini ada training load, tampilannya kayak beban latihannya seperti apa. Habis itu di sini ada fitness, running fitness. Jadi kalau teman-teman dulu ingat yang namanya running performance, nah ini dia ganti jadi running fitness. Nah, itu waktu itu udah sempat gue bahas juga di video lain mengenai running fitness si Coros ini. Terus di sini ada rest predictor. Habis itu, nah ini yang training status dari si Coros kayak gini. Ini optimal. Nah, productive training is increase best fitness. Jadi kalau misalkan nggak latihan malah dia di sini ada di training gitulah di paling kiri. Jadi tampilannya seperti itu.
Oke, selanjutnya di sini gue mau bahas GPS and navigation feature-nya. Jadi yang pertama, kalau di bagian GPS ini gue kasih lihat aja satelit antara kedua jam tangan ini. Dan yang bedain antara Garmin Instinct 2X dan Apex 2 adalah kalau si Instinct 2X ini dia sudah dual frekuensi atau multiband, sedangkan kalau si Coros Apex 2 ini belum. Tapi kalau Apex 2 Pro dia udah dual frekuensi. Nah, apa maksudnya? Kalau secara pengertian sih harusnya si dual frekuensi ini lebih baik dalam menangkap sinyal GPS, tapi untuk keakuratannya mungkin kita akan bahas di segmen selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk di bagian GPS-nya. Terus kalau navigation, nah perbedaan antara dua jam ini yaitu si Apex 2 udah punya maps, tapi kalau si Garmin Instinct 2X ini dia belum ada maps-nya. Karena kalau ada pun kayaknya cukup susah ya kalau gue lihat gitu. Jadi emang kayak untuk seri Instinct mungkin emang nggak didesain untuk ada maps-nya, tapi nggak tahu nanti next-nya bakal ada apa enggak. Tapi yang jelas keduanya udah ada fitur navigasi. Jadi kalau si Garmin Instinct 2X ini navigasinya sebatas garis. Waktu itu gue udah pernah pakai yang di Instinct Instinct Crossover juga, jadi emang sebatas garis. Kalau kalian pakai PES2 yang udah ada navigasi, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ngomongin di trail mungkin masih kepake, tapi kalau di kayak road gini yang ada bangunan-bangunan masih agak ngebingungin sih. Jadi mendingan ngafalin jalan aja. Jadi kalau di road itu navigasi yang breadcrumb ini agak kagok, itu menurut gue. Terus selanjutnya ini tampilan map dari si Coros Apex 2. Nah, seperti ini. Tapi kalau di Coros itu mapnya dia nggak ada nama jalan. Jadi mungkin bagi beberapa orang yang menganggap nama jalan itu penting, yaitu bisa diperhatikan di jam Coros dia nggak ada. Habis itu selanjutnya kalau bahas navigasi, di sini dia ada back to start kalau di Coros, dan ada deviate alertnya juga. Jadi misalkan salah nih dia bakal geter-geter gitu. Terus ini gue ngasih lihat aja contoh navigasinya. Nah, kalau di Garmin Instinct ini, Garmin Instinct 2X, fitur-fitur navigasinya tuh mungkin banyak banget. Cuma karena gue nggak kepake semua, jadi gue kurang tahu banget lah detail mengenai fitur ini. Jadi ada track me, ada navigate, ada project waypoint, ada reference point. Terus kalau misalkan kalau kita lari, kita mau lihat atau mau pakai si navigasinya, ini bisa ke bagian navigasi. Lalu di sini ada course, ada activity, ada save location, nama site and go, terus ada koordinat juga. Nah, ini gue pakai course yang ini. Lalu di sini kita bisa lihat nih mapnya, tampilannya seperti ini sih. Jadi sama ya antara Coros Apex 2 dan Garmin Instinct 2X. Habis itu ya pilihannya seperti ini kurang lebih. Nah, terus selanjutnya kalau bahas navigasi, mungkin gue mau ngasih pandangan gue kalau waktu lagi di trail ya, walaupun bukan trail banget. Waktu gue pakai si Coros Apex 2 ini, gue waktu itu sempat nambahin kayak titik-titik yang dimana menurut gue itu penting. Misalkan waktu itu gue nyebrang kali dan ada jembatan, jadi gue nambahin titik si jembatan itu sebagai kayak checkpoint, dan gue bisa nandain kalau itu sebagai jembatan. Terus kalian juga bisa nambahin misalkan ada warung atau apa sebagai water station. Jadi itu preferensi kalian aja sih. Cuma gue kayak ngasih tahu kalau kalian bisa menambahkan titik-titik tertentu untuk kebutuhan kalian. Terus selanjutnya kalau di Garmin 2X ini, kalian kalau lari malam-malam atau misalkan trail race gitu biasanya dari malam tuh ya, kalau emang udah ultra gitu atau subuh, nah itu masih gelap, kalian bisa dapat cahaya tambahan dari built-in flashlight yang ada di sini. Nah, ini kalau kalian lihat di sini warna hijau. Kenapa warna hijau? Karena ini versi tactical edition. Nah, mungkin ini ngebantu kalau di night vision ya, tapi gue kurang tahu, takutnya salah. Tapi kalau yang di biasa dia tuh warnanya merah, kayak Garmin 2X yang bukan tactical itu dia warna merah, kayak di Epix Pro juga dia warna merah. Nah, ini ngebantu banget buat kalian yang emang aktivitas larinya malam-malam. Jadi walaupun gak ke hutan, kayak waktu itu gue mikirnya kira-kira ini kepake buat apa ya kalau emang gak ke hutan. Jadi waktu itu gue sempat lari malam-malam, dan selain kalian pakai headlamp buat
jaga-jaga, emang buat ngebantu pengendara lain karena larinya di jalan raya. Ini juga lumayan bantu. Jadi ketika kalian lari dia akan ada strobe nih atau lampu yang kedap-kedip yang nyala sesuai dengan cadence yang bisa kalian atur. Jadi kurang lebih kayak gini, kedap-kedip kayak gini, terus kalian bisa atur. Nah, jadi kurang lebih untuk di bagian outdoornya kalian bisa menggunakan dua fitur yang ada di jam tangan ini. Jadi kayak opsinya kalian bisa pilih deh mau yang mana kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini gue mau bahas heart rate akurasi. Jadi kurang lebih ini gue pakai yang sebelumnya itu kan Polar H10 ya, tapi ini gue coba pakai Wahoo Ticker sebagai heart rate monitor patokannya. Jadi kayak biasa ketika angka yang mendekati si Wahoo ini kita anggap ya lebih akurat walaupun nggak 100% akurat. Nah, ini ada kelihatan dulu tandanya. Ini gue berusaha untuk waktu itu lari ngejaga heart rate, jadi kayak nggak terlalu geradakan gitulah, tapi kita lihat aja hasilnya gimana. Yang pertama di sini titik-titiknya tuh si Coros. Oke lah, ini mungkin yang di bagian depan kita skip. Nah, ini perbedaannya dia ada si Wahoo ini sama si Instinct mepet ya, bener 139 bpm, sedangkan si Coros ini 137. Nah, terus di sini ada perbedaan. Oke, beda 4 bpm. 147, 152. Oke, di sini ada titik. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa titik yang kelihatannya si Coros ini banyak banget bedanya nih, si warna ungu ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kurang lebih banyak banget nih perbedaan-perbedaan yang ada di sini. Tapi gue coba mau ganti ke yang Corosnya, gue ilangin dulu. Nah, ini kalau kita lihat diilangin si Corosnya, hampir si Wahoo dan Instinct ini bersamaan semua. Tapi balik lagi ya, ini menurut pendapat gue berdasarkan kalau gue pakai heart rate monitor itu. Jadi tampilan seperti ini. Jadi kalau ngomongin keakuratan ya mungkin si Garmin ini lebih akurat lagi. Tapi itu balik lagi penilaian kalian gimana. Ini gue cuma nampilin aja perbandingannya ketika gue pakai si heart rate monitor. Nah, terus selanjutnya kalau gue ngasih lihat kemarin waktu lagi lari yang di Milo ini, gue nggak pakai si heart rate monitor karena takut risih aja gitu. Jadi ini gue nggak pakai perbandingan, cuma gue mau ngasih lihat data yang ditampilin antara kedua jam tangan ini. Nah, di awal-awal emang ini nggak tahu ya mungkin kenapa yang bisa bikin beda kayak gini. Tapi kalau kita lihat ini bedanya bener-bener jauh banget. Dan gue juga nggak tahu kalau di sini mana yang benar gitu kan. Tapi emang heart rate-nya waktu itu emang lagi tinggi. Nah, jadi kalau ngomongin heart rate akurasi, ya ini balik lagi ke kalian. Kira-kira kalian menganggap apakah si Instinct 2X ini lebih akurat karena mepet dengan Wahoo atau enggak kayak gitu. Terus selanjutnya mungkin gue akan bahas secara GPS akurasinya. Nah, selanjutnya di sini gue mau ngasih lihat ke bagian GPS akurasi. Nah, ini gue kayaknya sebelumnya belum pernah bahas GPS akurasi di track ya. Jadi waktu itu gue nyoba juga di track nih. Kalau kita lihat di sini yang kuning itu kan si Apex 2 nih. Kayak gini. Dia tuh bener-bener serapih itu. Jadi kayak bener-bener gue nggak tahu ini keduanya sama-sama pakai track run sebenarnya. Sport profile track run, tapi si Coros ini bener-bener rapi sampai kalau dilihat kayak bener-bener satu jalur aja gitu. Nah, ini gue juga baru nemu nih kasus yang kayak gini. Terus kalau misalkan Instinct 2X dia bener-bener ya ini rame banget karena waktu itu berapa kali loop juga gue lupa, tapi ini lumayan lah banyak banget loopnya. Dan kalau dilihat di sini kenapa ada garis ke sini, karena waktu itu gue ngambil minum di sini.
Terus emang gua nggak fix di satu jalur aja, kayak ada geser-gesernya. Terus ada satu loop yang emang gue sengaja ngetes. Jadi kira-kira itu gue cuma ngelakuin sekali doang. Jadi kalau kalian lihat di sini kan lintasannya lengkung kayak gini nih. Terus ada garis yang untuk 100 meter. Ini kalau nggak salah 100 meter kan ya. Jadi biasanya kan gue ngeloop kayak gini aja nih, tarik lurus, tarik lengkung gini aja, habis itu lurus lagi. Tapi gue kemarin sengaja untuk belokin. Dan itu gue cuma ngelakuin sekali loop doang, kayak ngetes kira-kira pas gue belok bentuk kotak kayak gini kebaca apa enggak ya. Nah ternyata yang ngebaca tuh si Garmin Instinct 2X ini. Nah ini kalau kalian lihat di sini ada lekukan. Nah itu yang gue anggap lekukan dari sini nih. Jadi gue ngetesnya kayak gitu. Tapi kalau si Coros ini bener-bener rapih, kayak bener-bener kayak fix banget di jalur yang itu aja. Jadi itu adalah yang di track. Terus selanjutnya mungkin gue akan kasih lihat yang di kemarin Milo. Itu kan ada gunung-gunung tinggi. Kira-kira gimana perbedaannya, apakah jelas banget apa enggak. Ini gue kasih lihat. Tapi kalau yang ini gue nggak bisa nilai sih. Cuma perbedaannya itu gue kemarin waktu nyetop sama-sama bukan di waktu yang sama, tapi di jarak yang sama. Jadi waktu 10 kilo si Garmin ini udah duluan. Sedangkan kalau Coros ini kalau nggak salah 1 menit ke depan deh. Ini gue tampilin aja untuk hasil lari yang kemarin yang di Milo kayak gitu. Dan ini tampilannya gue mau ngasih lihat jalur yang kemarin. Coba gue cek lagi. Ini kan di gedung-gedung tinggi ya, jadi bisa dipertimbangkan tuh untuk mengenai recordnya. Nah kayak gini akhirnya dia muncul. Nah ini tampilannya. Jadi yang kuning ini si Apex 2, yang biru itu Instinct 2X. Jadi kemarin keluar larinya di sebelah kanan. Nah ini di dalam apa? Di bawah flyover, habis itu ke atas. Oke. Menurut gue nggak terlalu yang bermasalah banget kelihatan untuk dari GPS-nya, karena nggak ada yang ngawur itulah untuk apa, kayak ada potongan patahan-patahan yang tajam gitu, karena di sini masih sesuai dengan jalannya. Jadi ya untuk GPS mungkin tadilah yang di bagian track itu pengalaman baru banget waktu gue ngeliat ternyata hasilnya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini gue mau ngasih lihat website antara Garmin Connect dan Coros Training Hub. Nah, yang pertama di sini untuk di bagian dashboardnya, ini ada data jamnya yang udah pernah dikonekin. Terus ini upload atau import activity. Terus, nah ini ada course. Ada training plan kalau emang ada ya, karena ini nggak ada makanya nggak ada training plan, makanya nggak muncul. Terus di sini ada workout yang udah dibuat atau diambil kayak gitu. Terus di sini ada daily summary, ada training readiness, ada training status. Jadi sebenarnya kayak Garmin Connect yang di HP aja, cuma dipindahin ke website kayak gitu. Nah terus di sini ada activity. Misalkan gue mau ambil yang kemarin di Milo, kira-kira hasilnya ada apa aja. Ini tampilannya gue kasih lihat. Ini ada elevasi, ada pace, ada heart rate, ada performance condition, terus ada cadence, ada power. Nah sekalian aja, jadi kayak si Coros ini juga dia ada tampilan powernya, ada apa? Ada power meternya. Terus di Garmin Instinct 2X juga ada power. Terus kalau gue lihat lagi di sini tuh di Garmin Connect itu dia kayak ngasih lihat kapan kita jalan dan kapan kita lagi diem aja gitu. Nah waktu itu yang di track
sebelumnya. Ini gue ada, ntar gue mau ngasih lihat aja deh sekalian contohnya. Nah ini kalau dilihat, ini tuh kalau nggak salah waktu gue lagi ambil minum, jadi kayak dia nggak ngukur kalau itu lagi jalan atau lari. Kayak gini juga nih sama, jadi kayak waktu gue lagi diam. Terus ini ada training efeknya, habis ada powernya berapa, terus ada run dynamic, temperatur, heart rate, ya kurang lebih kayak gitu. Ini masih bisa kalian kulik-kulik lagi. Jadi sebenarnya pemindahan dari aplikasi ke website atau website ke aplikasi aja sih. Terus kalau di Khoros ini dia ada bagian running fitness. Running fitness itu yang kayak tadi yang gue bilang running performance yang sebelumnya. Di sini kalian bisa lihat untuk detailnya. Terus di sana training status, ada performance dari 7 hari, terus ada recovery, ada activity kalian, terus di sini ada threshold heart rate zone. Nah, threshold pace kalian berapa sih? Nah ini bisa lihat di sini. Terus ini tadi ada training plan-nya kayak next training tuh ngapain, terus ada rest predictor, terus di sini ada evolve metric. Oke, coba kita skip. Nah ini loading dulu, agak lama. Oke, mungkin nextnya dulu. Di sini ada activity list. Bentar. Oke, coba gue refresh dulu deh. Nah ini mungkin pindah dulu ke yang satu activity aja. Di sini ada bagian summary-nya. Seperti ini, terus ada kayak gini tampilannya. Di sini ada power, ada average heart rate, terus ini kan bisa kalian setting lagi nih, misalkan buat power, habis itu mau nambahin lagi heart rate. Nah ini bisa kalian custom. Terus kalau mau di export, kalian bisa ke sini ke bagian export, lalu tergantung kalian pilih yang mana untuk format datanya. Di Garmin juga sama, jadi misalkan kalian mau export GPX atau data kayak tadi heart rate, kalian bisa GPX atau TCX atau ke Google Earth. Jadi untuk websitenya kurang lebih kayak gitu ya, tapi ini gue masih nunggu yang tadi ini lama. Di evolve metricnya nih gue mau ngasih lihat. Nah selanjutnya ini masuk ke bagian smart feature and connectivity. Jadi yang pertama mungkin gue mau bahas, kebetulan si Instinct 2X ini adalah yang tactical edition. Jadi fitur tactical apa aja sih yang ada di Garmin Instinct 2X ini? Nah yang pertama di sini ada yang namanya Jam Master. Nah ini mungkin nggak semuanya gue paham ya, takut salah. Kalau yang Jam Master ini dia untuk yang terjun payung. Habis itu ada tactical. Nah tactical gue kurang paham, tapi kalau applied ballistic setelah gue kulik itu kayak ada aplikasinya. Jadi kayak lebih buat latihan nembak lah ya. Tapi karena gue belum pernah nembak gitu, jadi gue kurang tahu. Dan mungkin fitur yang populer yang dikenal dengan Tactical Edition itu si stealth mode-nya. Nah, stealth mode ini kalau kita nyalain, dia tuh kayak mematikan sinyal GPS atau tetap nge-tracking tapi sinyal GPS-nya nggak dipancarin keluar atau gimana. Gue juga takut salah, tapi kurang lebih untuk yang stealth mode itu kayak mode siluman. Terus abis itu ada night vision. Nah, night vision ini mungkin kalau kita pakai kacamata night vision, kali gue juga belum pernah nyoba kebetulan. Habis itu yang gue inget ada yang namanya kill switch. Jadi kalau kill switch ini sebuah shortcut. Jadi kalau ini namanya tactical ya kan, ketika kita ketemu musuh ya mungkin bahasanya kayak gitu, kalau kayak kita ketemu musuh, habis itu kita mau menghapus data. Kalau kalian manual reset harus buka setting, terus nanti buka ke sistem dan lain-lain, itu kan lama ya. Jadi kalau si kill switch ini ada shortcutnya, kalian tinggal tekan tombol yang kalian custom, nanti habis itu dia akan mati
dia akan kayak ada hitung mundur 10 detik kurang lebih, habis itu dia akan ngehapus semua data yang ada di jam. Jadi kayak lebih shortcut untuk ngapus data secara cepat kayak gitu. Nah terus selanjutnya kalau di bagian musik ini kebetulan di Instinct 2X dia emang nggak ada musiknya, tapi kalau si Chorus Apex 2 dia ada musik, dan musiknya ini sama seperti Chorus yang lain, jadi dia bukan kayak Spotify gitu, tapi lebih ke lagu offline yang lagunya dimasukin ke internal memori si Apex 2 ini yang sebesar 8 GB. Nah, untuk musiknya kurang lebih kayak gitu. Terus selanjutnya untuk connectivity-nya si Chorus ini hanya ada Bluetooth, sedangkan kalau si Garmin ini ada NT Plus-nya juga, jadi ada 2. Jadi kalau kalian mau pakai aksesoris Chorus, perhatiin si connectivity-nya, kira-kira itu Bluetooth atau ANT Plus, karena kalau ANT Plus dia nggak bisa. Terus di Chorus Apex 2 dia juga kayak di jam Chorus ya, di PS2 pun dia bisa ngontrol kamera seperti Insta360 ataupun GoPro. Jadi untuk smart feature-nya kurang lebih seperti itu. Oke, untuk bagian baterai dan water resistnya ini gue kasih lihat aja perbandingannya on paper seperti ini, tapi aktualnya gimana. Jadi kalau kemarin gue bikin eksperimennya, gue ngecas ini sama-sama dari 100% ke 100%, dan abis itu belum gue cas lagi. Gue kurang tahu apakah emang si solar ini berpengaruh, tapi untuk hasil akhir yang sekarang video ini, si Instinct 2X ini dia 66,7%, sedangkan kalau Chorus udah 36%. Jadi bisa dibilang kayak setengahnya ya, setengah dari si Garmin Instinct 2X ini. Nah, gue juga gak terlalu tahu, tapi ini mungkin pendapat gue, tapi kalian juga bisa coba. Mungkin kenapa heart rate kenapa jam Chorus bisa lebih awet, karena by defaultnya atau standar dari nggak di otak atiknya jam Chorus ini, kalau pengukuran heart rate-nya dia itu setiap 10 menit. Jadi kalau di setting nih gue kasih lihat contohnya. Nah ini kalau dilihat di bagian sensor optical heart rate, nah ini daily heart rate-nya real time. Jadi kan pilihannya ada real time sama setiap 10 menit. Nah ini gue pilih yang real time buat ya biar sekalian aja. Jadi setiap gue pakai gue bisa langsung lihat, gak perlu kayak nunggu dulu nih. Kalau misalkan sebelumnya itu kayak nunggu dulu, kayak masih garis-garis, abis itu nanti baru muncul. Nah kalau real time dia bisa langsung. Ini harusnya sih langsung muncul ya. Coba gue pakai, datanya muncul. Ini sih ada perbedaannya, cuma itu nggak kita bahas. Tadi dibahas di heart rate akurasi. Nah tapi kalau misalkan gue hitung yang per 10 menit, kemarin sih waktu tiap gue coba agak lama. Cuma kok ini kita coba lagi aja. Nah ini kan dia langsung ya muncul si Garmin ini data heart rate-nya. Nah kalau si Chorus ketika dibikinnya per 10 menit, apakah cepat kayak tadi lagi? Oke, tapi mungkin ini kan munculnya tadi emang perlu loading ya, cuma bisa jadi di sininya pengukuran heart rate-nya dia kayak tiap 10 menit aja gitu di bagian data sininya. Tapi kalau real time ini masih eksperimen gue juga sih, kayak kenapa bisa si Chorus ini bikinnya per 10 menit, dan kalau ngelihat di Garmin dia bisa langsung muncul. Oke, jadi tadi kurang lebih udah gue kasih lihat nih beberapa perbandingan antara Garmin Instinct 2X Solar Tactical Edition dan si Chorus Apex 2. Nah kalau gue sih mungkin fitur yang gue suka dari si Garmin Instinct 2X ini, yang pertama tadi ada si built-in torch-nya atau si flashlight atau si senternya, karena itu kepake kalau misalkan kita lagi trail kayak malam-malam, ataupun kalau nggak trail kayak di jalan raya, kalau larinya malam itu bisa ngebantu buat nandain pengendara di sekitar kayak gitu. Walaupun kita juga pakai si headlamp atau kayak lampu tambahan untuk sebagai pengaman lah kayak gitu. Terus yang kedua tadi, kalau ini sih berdasarkan bukan karena Garmin Instinct-nya ya, tapi lebih ke Garmin-nya.
itu fitur yang kayak training readiness, habis itu ada training status ya, walaupun di Coros ini ada, tapi gak tau kenapa gue emang lebih suka si training readiness-nya si Garmin ini. Terus kalau ngomongin yang tadi Coros, fitur yang gue suka kalau di yang nggak ada di Instinct ini kan tadi ada mapnya ya. Jadi itu lumayan, ada map dari si Coros. Habis itu dia juga udah ada musik. Jadi kalau emang pengen pakai musik, kalian bisa pakai si Coros Apex 2 ini. Tapi ingat ini lagu yang di internal memorinya. Jadi kalau kalian mau masukin lagunya ke jam tangannya secara manual, bukan kayak Spotify kayak gitu yang ada di Garmin. Tapi kalau di Garmin Instinct 2X ini dia nggak ada musiknya. Terus setelah itu tadi kalau di Coros juga dia ada kamera kontrol ya, kayak si GoPro dan Insta360. Terus abis itu kalau ngomongin heart rate, nah ini kalau berdasarkan yang tadi ya, si perbandingan antara heart rate si Garmin Instinct 2X dan Coros Apex 2 dengan pembandingnya itu Wahoo Ticker, Wahoo heart rate, kalau dilihat emang si Garmin ini lebih mepet atau emang banyakkan sama dengan si Wahoo Ticker, sedangkan si Coros ini emang agak jauh. Tapi kalau soal GPS yang tadi di Milo gue nggak terlalu ngerasa bermasalah, cuma kalau yang di track ini yang mungkin nanti gue akan coba lagi tapi di versi jam Coros yang lainnya, kalau di track run apakah hasilnya bakal kayak gitu apa enggak, karena gue lupa gue pernah pakai track run juga di Coros apa enggak, karena tadi di GPS-nya tuh dia bener-bener rapih, yang bener-bener kayak udah itu dia cuma di bulatan itu doang. Terus gue coba iseng buat belokin rutenya kayak bentuk kotak yang tadi, itu dia juga yang ngebaca cuma si Garmin doang. Jadi balik lagi tuh sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau baterai tadi juga udah gue kasih lihat gimana perbandingannya, dan kalau secara desain ya itu balik lagi juga kalian mau tampilan yang kayak si Coros Apex 2 atau emang yang kayak militer banget itu kayak si Garmin Instinct 2X ini. Jadi itu gue cuma ngasih lihat pembandingannya lah, kayak biar kalian sendiri yang milih kira-kira lebih pilih yang si Garmin Instinct 2X atau si Coros Apex 2. Nah, semoga video ini membantu kalian dalam memilih jam tangan antara si Garmin Instinct 2X atau si Coros Apex 2. Nah, terus kayak biasa jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa DM kita di Instagram @WearInDonesiaOfficial, dan kalian juga bisa follow TikTok kita di @WearInDonesiaOfficial. Terus kalau kalian mau support channel kita, akan juga bisa nih beli produk yang telah kita review di website wiya.id seperti jam tangan Garmin Instinct 2X ini dan si Coros Apex 2, yang link produknya gue taruh di deskripsi. Terus satu lagi, kan juga bisa beli produk apparel yang kita buat, yaitu si One More ini yang bajunya gue pakai, yang link produknya juga gue taruh di deskripsi. Gue mau sekian, terima kasih.